Subhanallah, Pak Anwar itu bukan orang terkenal, Pak Anwar itu masyarakat biasa. Kepada orang yang membackingi Anwar atau bapak kandungnya Nizam ini, hati-hati dari sekarang. Karena kami akan membongkar itu. Kalau dia di backing, ya pasti saya sebagai lawyer dibayar mahal. Tapi ini semua biaya dari saya, Mbak Operator. Proses hukum, perkara kasus tragis berpulangnya almarhum Nizam Shafei, seorang bocah Malang asal Sukabumi telah resmi memasuki babak yang baru. Pasalnya, belum lama ini penyidik Polres Sukabumi telah resmi menetapkan TR sebagai tersangka. Sebuah terobosan yang tentunya disambut dengan hangat oleh pihak kuasa hukum Hisnawati selaku ibu kandung dari almarhum Nizam. Namun yang kini mencolok perhatian dan memanaskan suasana adalah spekulasi dan dugaan keterlibatan Anwar, ayah dari bocah Malang berusia 12 tahun tersebut. Meskipun pihak kuasa hukum Anwar terus membantah, dorongan terhadap pihak kepolisian soal dugaan itu terus datang dengan deras, terutama dari pihak kuasa hukum TR. Ya, kita sangat apresiasi sekali dengan kinerjanya Polres Sukabumi. Ya kan, begitu cepatnya kan dia melakukan penyelidikan dalam laporan kita, artinya ditindaklanjutinya dengan cepat. Kita sangat mengapresiasi kepada penyidik Polres Sukabumi. Sejauh ini kan kita pengen ungkap, ya kan, selain TR, siapa lagi sih yang berperan di dalam kematiannya daripada Nizam ini sendiri, ya kan, gitu. Oh, kami kan sebagai kuasa daripada ibu korban. Artinya di sini, kalau ibu tirinya kan sudah ditahan, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tinggal Anwarnya sekarang ini karena dugaan kuat Anwar melakukan kekerasan atau penganiayaan yang mengakibatkan Nizam seperti itu gitu loh. Kalau menuduh seseorang itu, apalagi kekerasan fisik, mental, kan harus ada bukti visum. Ya, bukti visum itu adalah bahwa bukan hanya saksi aja, bukan hanya informasi aja, tapi bukti-bukti yang paling pokok adalah adanya bukti visum, otopsi, dan hari ini sudah ada bahwa yang melakukan kekerasan mengakibatkan orang anak itu kan visumnya ada, otopsinya ada. Siapa yang melakukannya sudah ditetapkan orang, ada tersangka kan gitu. Spekulasi dugaan keterlibatan Anwar dalam kejadian nahas yang menimpa Nizam nyatanya semakin berkembang liar dengan timbulnya isu-isu miring di media sosial. Ya, telah berhembus kencang sebuah isu di media sosial yang menuding bahwa terdapat sosok kuat Sukabumi yang berdiri teguh di belakang Anwar. Tokoh yang selalu melindungi Anwar sehingga dirinya jauh dari ancaman pidana atau jangkauan pihak kepolisian. Dugaan itu pun semakin diperkuat lantaran Acong Latif selaku kuasa hukum TR ikut menyuarakannya di hadapan awak media. Lantas benarkah Acong Latif menduga sosok kuat itu selalu mendampingi Anwar di setiap pemeriksaan? Serta seperti apa pula penjelasan Acong Latif terkait dugaan yang ia hembuskan itu? Saya pun mendengar, bahkan ada keterangan dari klien saya, dari klien kami, dari Ibu TR ini, diduga kuat ada backing di belakang Anwar ini. Nah, ini yang perlu kita sampaikan juga. Jadi saat diperiksa Anwar ini, dikawal oleh seseorang yang punya power di Sukabumi. Artinya apa? Dengan dikawalnya, ditemani saat pemeriksaan, diantar segala macam, berarti ada indikasi seseorang ini mengintervensi kepolisian atau mengintervensi siapapun di sini, sehingga seolah-olah Anwar ini kebal hukum kalau misalnya dia terbukti melakukan. Kan terkesan seperti itu. Tapi yang jelas begini,
saya punya keyakinan hukum itu akan memihak kepada kebenaran. Artinya sekuat apapun backing Anwar ini atau orang itu di Sukabumi, demi keadilan ini pasti nanti terbongkar sendiri. Terutama backingnya ini. Di kesempatan ini, tolong ini kalau bisa di kesempatan ini saya sampaikan kepada orang yang membackingi Anwar atau bapak kandungnya Nizam ini, hati-hati dari sekarang. Karena kami akan membongkar itu. Minimal stop, berhenti dari sekarang, biarkan keadilan itu diberikan kepada adik Nizam khususnya yang sudah tidak ada ini. Jangan ikut campur lagi, apalagi intervensi kepolisian. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ungkapan itulah yang kini ramai disematkan publik terhadap Anwar. Bagaimana tidak? Di tengah duka mendalam usai kehilangan sang putra tercinta, Anwar justru dibelenggu dugaan miring yang kadung tersebar luas di mana-mana. Menanggapi hal itu, Dedi Setiadi selaku kuasa hukum Anwar pun buka suara. Dengan tegas, ia membantah semua spekulasi yang ada. Menurutnya, Anwar merupakan sosok manusia biasa yang hanya berpegang teguh pada Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kepada orang kuat dan penguasa. Lantas, seperti apa cerita Dedi Setiadi terkait reaksi Anwar terhadap ini semua? Subhanallah, Pak Anwar itu bukan orang terkenal, pembantu masyarakat biasa. Jadi sampai hari ini, mohon maaf ya Mbak, kalau dia di backing, ya pasti saya sebagai lawyer dibayar mahal. Tapi ini semua biaya dari saya, Mbak, operasional dari saya, semua saya bantu. Karena saya lihat almarhum, Mbak. Ya, kalau pengen tahu, itu saya sampaikan di sini. Pak Anwar ini adalah, kenapa? Saya itu kan minta kuasa ke anak yang sudah meninggal kan, karena anak itu di bawah umur, pasti orang tua yang ngasih kuasa kepada saya. Tapi tujuan saya membela anak ini, ingin orang yang melakukan itu bisa terungkap, terus menjadi tersangka, terus menjadi terdakwa, terus diputus. Itu yang saya punya hati untuk membela itu, Mbak. Jadi ada informasi, gosip, ada yang backup. Siapa yang backup? Nggak ada, hanya Allah yang backup. Nggak ada orang lain. Manusia itu nggak bisa. Ya, hari ini tuh yang backup tuh hanya Allah. Ya, saya sudah beberapa kali disampaikan. Kalaupun dalam kasus ini, ya, yang memberi kuasa kepada saya terlibat dalam itu, saya nggak ada masalah loh. Prosesnya secara hukum. Dan tujuan saya itu siapa yang pelaku, siapa yang membantu, atau siapa yang punya inisiatif, itu saya dukung untuk diproses secara hukum. Miris betul nasib Anwar belakangan ini. Namanya habis dicerca, padahal kondisi hati tengah berselimut duka. Apalagi, akibat meledaknya perkara ini, seluk-beluk kehidupan Anwar habis digali dalam-dalam oleh publik maupun pihak seberang. Semua perilaku Anwar baik di hari-hari terakhir almarhum Nizam maupun kehidupannya di masa lalu habis dikuliti satu persatu. Terbaru, telah beredar sebuah isu yang menduga kalau Anwar merupakan anggota geng. Sontak saja, publik pun mengait-ngaitkan semua yang beredar dengan aduan Lisnawati di LPSK belum lama ini. Di mana, seperti diketahui jika Lisnawati mengaku mendapat serangan dan ancaman dari sosok yang tidak dikenal. Lantas, seperti apakah tanggapan pihak kuasa hukum Anwar? Masalah itu saya kurang tahu ya. Saya tidak tahu masalah. Jadi gini, kalau memang ada dugaan ancaman apa, kok bisa dibuktiin soal kepolisian bahwa akunnya atas nama siapa, terus nomor teleponnya atas nama, kalau WA ya,
Kalau seragam berarti kan jelas ada akun semuanya kan pasti ada. Itu kan bisa dilacak, Mbak. Kalaupun ada perintah ataupun ada disuruh oleh klien saya, ya itu kan berarti kan ada rangkaian, ada ancaman. Ancamannya kan ke siapa? Jadi jangan disudutkan kepada klien saya, Mbak. Kasihan gitu, Mbak. Ya. Jadi jangan dibesar-besarkan. Kalaupun sekarang kasus-kasus yang lama diangkat lagi, kan bisa nanti disampaikan oleh Pak Ambar alasan dan bukti-buktinya dan saksi-saksinya. Pada waktu itu seperti apa sih pernikahannya? Seperti apa sih sampai lahirnya anak itu seperti apa sih? Anak itu dididik oleh siapa? Terus diserahkan ke Pak Anwar oleh siapa? Itu kan ada rentetan cerita, Mbak. Pak, Jadi penyidik ini jangan, mohon maaf ya, berikan mereka independen itu, jangan diintervensi gitu. Ya, saya sampai hari ini percaya terhadap kepolisian Republik Indonesia, ya, terutama polisi yang ditugasi sebagai penyidik. Dan tolong jangan diintervensi, jangan ditekan-tekan, jangan diperbesar fitnah-fitnah yang memang tidak memiliki kekuatan hukum. Hampir 2 pekan sudah waktu berlalu. Kepergian almarhum Nizam kini menyisakan sebuah teka-teki yang belum terpecahkan sampai saat ini. Dan kini, sosok Anwar berdiri seorang diri di tengah pusaran perkara. Ya, akibat jejak masa lalu yang diduga penuh dengan tinta hitam, Anwar kini harus berjibaku dengan sederet dugaan dan cibiran. Khususnya tentang dugaan keterlibatannya di balik ini semua. Ditambah lagi, Anwar diduga tidak hadir ketika raga almarhum Nizam dikebumikan pada tanggal 20 Februari 2026 silam. Menanggapi itu, Dedi Sepiadi sang kuasa hukum pun menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Anwar harus absen dalam prosesi dikebumikannya almarhum Nizam? Kan pada waktu dia, kenapa pada penguburan itu, Nizam itu kan berangkat duluan dengan ambulan. Dan Pak Anwar ini menunggu otopsi dari rumah sakit. Nah, disuruh nunggu. Nah, pada waktu almarhum Nizam sudah sampai ke daerahnya di Jombang Kulon, kan ada kepala dusun yang ngontak sama Pak Anwar. Ini bagaimana nunggu Bapak atau karena kan jauh antara kota ke Jombang Kulon itu sekitar 4 jam 5 jam ya. Jadi itu tolong dimakamkan saja. Saya lagi ngurus otopsi gitu, Mbak. Bukan sengaja ya, Mbak. Karena itu lebih penting. Kan ada keluarga juga di sana yang ngurus juga gitu, Mbak. Jadi dibagi-bagi tugas, Pak Anwar ngurus otopsi dulu di sini gitu, Mbak. Dan kami selaku kuasa hukumnya meminta ke kepolisian untuk memperdalam lagi kasusnya ini agar Anwar atau bapak kandungnya ini diperiksa lebih dalam lagi. Karena apa? Ada dugaan kuat yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap adik Nizar ini adalah bapak kandungnya. Dugaan kuat itu ada. Kami menduga itu. Sehingga kami minta kepolisian untuk disidik lebih dalam lagi. Diteliti lebih dalam lagi. Pasti kita pengen kan ekspresi. mengedepankan estetika. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.